Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi setengah siang ya ini. Pagi setengah siang ini kita bisa bersama-sama untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua di majelis yang mulia ini semua dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan menata niat hati yang benar dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya diperintahkan dalam tanda kutip untuk memperkenalkan diri. Saya kira sudah banyak yang tahu ya. Nama saya Menachem Ali. Beliau juga tadi matur kepada saya waktu di mobil, ternyata jamaah dari Masjid Ar-Royan. Sementara saya pernah mendengar suara beliau 2 kali atau 3 kali, tapi baru kali ini saya lihat wajahnya. Ya, mudah-mudahan ini merupakan awal tali silaturahim di antara kita. Semoga Allah meridhai kita semua. Perkenalan saya cukup demikian saja ya. Kemudian mengenai kajian ini langsung atau bagaimana? Langsung. Oh, langsung. Ingat waktu. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberikan informasi yang terkait dengan tema yang sudah saya terima, kita harus tahu bahwa Islam sebagai agama bukan sekedar agama biasa. Islam sebagai risalah yang terakhir dari mata rantai kenabian sebelumnya.
itu benar-benar dapat dikonfirmasi menurut Quran dan juga bisa dikonfirmasi menurut kitab-kitab sebelum Quran yang sampai sekarang masih dapat kita baca. Kalau kita membaca Quran secara sepintas atau berdasarkan penjelasan para ustadz yang lain, di dalam Quran ada informasi mengenai nama kitab Quran. Selain itu juga disebutkan nama-nama kitab suci lainnya. Kalau di dalam Quran ada ayat yang biasa dibaca di bulan Ramadan, salah satu ayat itu berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Itu menegaskan ayat tersebut bahwa nama Al-Quran disebutkan dalam kitab suci Quran. Selain itu juga disebutkan nama kitab-kitab yang lain. Ada Injil, ada Taurah, ada Zabur. Ya, ini harus kita pahami sebagai seorang mukmin bahwa Islam hadir itu untuk mengkonfirmasi, untuk menegaskan bahwa Islam sebagai risalah yang terakhir melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hubungan dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah sebabnya tadi saya baca di dalam surah apa tuh yang pertama tadi? Surah Al-Baqarah yang bagian awal, bagian yang paling awal. Ayat yang paling sederhana untuk dikonfirmasi itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Salah satu ciri orang yang muttaqin yang ditegaskan melalui Quran adalah walladzina yu'minuna bima, yakni orang-orang yang beriman terhadap apa unzila ilaika yang telah diturunkan kepadamu, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, dan apa saja yang telah diturunkan sebelum kamu. Nah, itu berarti ada hubungan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurah, Zabur, Injil, ataupun suhuf-suhuf yang lain. Bahkan yang membuat kita semakin takjub dengan Quran, selain disebutkan nama kitab-kitab itu, sekaligus disebutkan siapa nama penerima kitab-kitab itu. Misalnya Taurah, nabinya disebut Musa alaihissalam. Saudara kita yang di Israel sana menyebutnya Moshe Rabbeinu alaihissalam. Moshe itu bahasa Ibrani, Musa itu bahasa Arab. Kita menyebut alaihissalam, mereka menyebut alaihassalam. Maka saudara kita yang di gereja itu selalu mengucapkan shalom. Kita menyebutkan assalamualaikum, ringkasnya salam. Saudara kita, saya harus menyebut saudara karena itu disebut dalam Quran dengan ungkapan ahlul kitab. Apa itu ahlul kitab? Ahl itu artinya keluarga. Kitab itu artinya ya kitab, buku suci. Berarti kita ini satu keluarga besar. Kalau satu keluarga besar, karena sama-sama menerima kitab suci dan Quran sebagai penutup kitab-kitab suci yang lain, berarti memang Quran menegaskan kita ini bersaudara. Jadi jangan merasa mereka itu bukan saudara, mereka saudara. Cuma kita berbeda. Ya, kita berbeda, tetapi ada sesuatu yang membuat kita itu sama karena kita satu keluarga. Makanya ditegaskan dalam Quran dengan sebutan ahlul kitab. Ahl itu artinya keluarga. Bahasa Quran itu bahasa indah, bukan bahasa kebencian kan? Bukan bahasa kebencian. Ini yang harus kita tanamkan lebih dulu sebelum kita bahas secara detail. Jadi ada nama kitab-kitabnya disebut, nama nabinya disebut. Tadi menyebut Musa, atau kita menyebut
kalau Injil diturunkan kepada siapa? Isa. Dalam Quran disebut Isa Al-Masih. Mereka menyebut, kalau di Indonesia menyebutnya apa? Yesus Kristus. Dari mana sebutan itu berasal? Itu bukan dari bahasa aslinya, itu dari bahasa Belanda. Karena yang menjajah Indonesia waktu itu menyebutnya Yesus Kristus. Kemudian Paulus, kemudian Matius, kemudian Markus. Itu bahasa Belanda. Karena memang kita Indonesia itu dijajah Belanda. Kalau jenengan pernah pergi ke Malaysia, nggak ada orang Malaysia menyebut Markus, Matius, Paulus, Yesus Kristus. Mereka nggak ngerti apa itu. Karena mereka nggak pernah dijajah Belanda. Mereka dijajah Inggris. Nah, kalau mereka dijajah Inggris, mereka menyebutnya bukan Yesus Kristus, tapi Jesus Christ. Paul, John, Matthew, Mark, begitu caranya. Nah, ini berkaitan dengan istilah yang kita akrabi dan istilah yang tidak kita akrabi. Kita harus tahu begitu. Itu dasar pengetahuan awal. Kemudian, kenapa kok mereka menyebut Yesus Kristus atau Jesus Christ? Apakah di kitab sucinya yang dalam bahasa asli Peshitta, teks Peshitta menyebut begitu? Enggak. Justru kalau bahasa Nabi Isa sendiri, yakni bahasa Aram atau bahasa Suryani, mereka menyebutnya Aiso the Mesiho. Kalau Quran menyebut Isa Al-Masih. Mereka bahasa aslinya itu menyebut Aiso the Mesiho. Kalau Aiso the Mesiho bahasa Suryani, Quran bahasa Arab menyebut Isa Al-Masih. Dekat atau jauh? Cara mengucapkannya. Aiso the Mesiho dengan Isa Al-Masih dekat atau jauh cara pelafalannya? Dekat. Tapi kalau Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, dekat atau jauh cara pelafalan? Nah, itulah cara kita memahami, ya. Nah, karena Quran mengkonfirmasi itu, maka kita belajar, dan memang harus belajar, bahwa ada agama-agama lain di sekitar kita. Salah satunya berkaitan dengan tema yang kita bicarakan, yakni Nasrani. Ya. Mungkin panjenengan bertanya, apa bedanya Nasrani dengan Kristen? Ya kan? Apa bedanya? Kalau di dalam Quran itu hanya disebut Nasrani saja. Tidak ada istilah Kristen. Tidak ada istilah Kristen. Yang ada istilah Nasrani. Lalu kenapa kok bisa muncul istilah Kristen? Dari mana itu? Nah, begini. Ini harus bicara mengenai bahasa. Kalau bicara bahasa paham ya, bahasa. Kalau istilah Nasrani itu bahasa Quran, bahasa Arab. Kalau istilah bahasa Suryani menyebut Nasrani itu bukan Nasrani, tapi menyebutnya Nasuraya atau Nasuraya, ya, Nasuraya. Arabnya menjadi Nasrani. Sementara dalam bahasa Yunani menyebutnya Kristianoi, orang-orang Kristen. Dari istilah Kristianoi itu muncul kata Kristen. Nah, kita menyebut Kristen dalam bahasa Indonesia itu ketularan bahasa Belanda. Karena bahasa Belanda menyebut orang Kristen itu Kristen. Jadi istilah Kristen itu dari bahasa Belanda. Sama seperti istilah bahasa Belanda yang lain tuh apa? Macam-macam yang kita ketularan bahasa Belanda kan? Apa contohnya? Apa contoh yang lain? Spur. Spur. Tahu spur? Sepur. Apa itu? Nah, itu bahasa Belanda. Kita orang Jawa kenal itu dari bahasa Belanda. Spur. Atret, itu bahasa Belanda. Jadi banyak yang kita ucapkan itu pengaruh dari bahasa Belanda, dan itu masuk melalui proses kolonialisasi. Termasuk mengenai agama Nasrani masuk ke Indonesia melalui proses kolonialisasi. Jadi istilah Kristen itu dari bahasa Belanda.
asalnya dari bahasa Yunani Christianoi, artinya orang Kristen. Sementara dalam bahasa Suryani menyebut Nasuraya, bahasa Quran menyebut Nasrani. Nah itu, jadi jelas ya. Lalu kemudian apa yang telah dibahas dalam Quran berkaitan dengan Nasrani itu? Apakah pada zaman Nabi Muhammad SAW Nasrani yang di dalam Quran itu sama dengan Kristen yang sekarang? Apakah sama atau beda? Hah? Nah, di sini harus diluruskan. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, yang namanya Nasrani, agama Nasrani dengan agama Kristen yang sekarang, itu kitab sucinya atau komunitas-komunitasnya ada yang sama. Maksudnya sama gimana? Orang Kristen sekarang itu kitabnya disebut ini, begini. Oh salah tadi saya, seharusnya nggak memberitahu dulu saya. Ini kalau dilihat tulisannya tulisan apa ini? Arab. Ya. Terus ada tulisan Latin enggak di sini? Ya. Ada tulisan Latin, ada tulisan Arab. Ini Quran atau bukan? Iya, tadi saya ngomong sudah. Ini Quran atau bukan? Ya bukan. Ada tulisan Arabnya, ada tulisan Latinnya. Kalau tulisan Arab di sini bahasa Arab, tulisan Latinnya bahasa Indonesia. Loh, kok ada? Bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya, ternyata ini bukan Quran. Kalau biasanya kita ada tulisan Arab, bahasa Arab, kemudian ada sebelahnya tulisan Latin bahasa Indonesia, itu Quran atau bukan? Iya. Quran. Tapi ternyata ada loh yang sekarang begini. Tulisan Arab, bahasa Arab, sebelahnya ada tulisan Latin bahasa Indonesia. Ini sudah ada sekarang. Ini dari mana? Dari luar negeri? Bukan. Ini bukan dari luar negeri. Ini terbitan, coba. Alkitab ya. Alkitabul Muqaddas, Arab Indonesia, Arabi Indonesi. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2003. 2003 kan baru-baru saja, ya kan? Tapi sudah ada kayak begini. Copyrightnya LAI 2003, ISBN nomor sekian, ya. Teks Indonesia diambil dari Alkitab terjemahan baru, copyright LAI 1974. Teks Arab diambil dari Good News Arabic, Lembaga Alkitab Lebanon 1997. Pengutipan atau penggandaan ayat-ayat dalam Alkitab Arab Indonesia ini dengan cara apapun dan untuk keperluan apapun harus memperoleh izin tertulis dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi, ini dicetak di mana? Di Indonesia. Yang menerbitkan siapa? Penerbit Lembaga Alkitab Indonesia. Jenengan tahu Lembaga Alkitab Indonesia itu lembaga apa? Apa seperti Yayasan Latifatul Qalbi, atau lembaga resmi seperti Lembaga Pentashih Al-Quran? Lembaga seperti Pentashih Al-Quran. Seperti itu. Cuma kalau lembaga Pentashih Al-Quran itu untuk Islam. Kalau ini khusus untuk Kristen. Tepatnya di mana? Di Jakarta. Jadi ini resmi, ini bukan terbitan kita Muslim, tapi terbitan saudara kita Nasrani di Indonesia. Nah, masalahnya ini teksnya berbahasa Arab, ya. Kemudian ada teks berbahasa Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah
kitab suci yang asli itu berbahasa Arab, itu ada question mark, ada tanda tanya besar. Aslinya berbahasa apa? Kalau saya tanya begini, Al-Quran itu aslinya berbahasa apa? Arab. Itu bahasa wahyu atau bukan? Bahasa wahyu. Benar? Serius? Berarti kalau membaca Quran dalam bahasa Arab itu berarti bahasa asli wahyunya ya? Oke. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Spanyol, bahasa Netherlands, bahasa Dutch itu, atau bahasa Portugis dan sebagainya, itu terjemahan atau bahasa asli? Nah, terjemahan. Ya, sudah tahu bedanya ya. Nah, sekarang kalau ini ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, pertanyaannya, mana yang bahasa terjemahan? Yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Arabnya ini bahasa wahyu atau bahasa terjemahan? Berarti ini yang bahasa Indonesia bahasa terjemahan, yang bahasa Arab bahasa asli atau bahasa terjemahan? Bahasa terjemahan. Lalu pertanyaannya, bahasa aslinya bahasa apa? Ibrani. Ada nggak di sini bahasa Ibrani? Nah, kalau begitu, ini namanya Alkitabul Muqaddas, kitab suci agama Nasrani. Ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Kalau ditujukan kepada umat Kristiani di Indonesia atau umat Kristen di Indonesia, pertanyaannya sekarang, apakah ada orang Kristen di Indonesia berbahasa Arab, pengguna bahasa Arab? Tidak ada. Kalau ini ditujukan untuk orang-orang Arab Kristen yang tinggal di Indonesia, berapa besar jumlah persentasenya? Jadi kalau begitu, ini ditujukan kepada siapa? Nah, yang jawab bukan saya. Yang jawab bukan saya, tapi analisa itu bisa dijelaskan. Paham maksud saya? Nah, begini Bapak Ibu sekalian, itu sudah terbit tahun 2003. Kalau ini gampang, kalau ini kan jelas. Ini ada teks Arabnya, ini ada teks huruf Latin, ya. Tapi ini tertulis Al-Qur'anul Karim, il Sacro Qur'ano e traduzione interpretativa in italiano. Jadi ini Quran berbahasa apa? Bahasa Itali. Kalau Quran bahasa Itali berarti teks Arabnya ini terjemahan atau wahyu asli? Asli. Kalau tulisan Latin bahasa Itali ini terjemahan atau asli? Jelaskan. Ada aslinya, ada terjemahannya. Kalau ini terjemahan semua, ya kan? Kalau begitu strategi apa yang sedang terjadi sekarang di Indonesia? Jenengan sendiri yang jawab. Kalau saya jawab di sini dengan cara vulgar, saya khawatir nanti karena ini diupload dan diunggah di YouTube, nanti bahasa saya dipotong-potong. Karena saya sudah mengalami ini, bahasa dipotong-potong. Sudah tahu kasus saya itu ya? Nah, sudah ada yang tahu kayaknya. Dan ini memang harus dijelaskan, tetapi tidak menyudutkan siapapun. Ini penting. Biar secara nurani tahu, oh iya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Biar itu terjawab sendiri dan tidak perlu saya harus berkata langsung. Cukup dia bisa memahami, ya. Nah, ini yang kita bisa lihat dari soal bagaimana yang terjadi di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalau misalnya kita coba lihat Surah 61. Surah 61. Kira-kira surah 61 surah apa itu? Kalau surah pertama apa? Al-Fatihah. Surah kedua? Surah ketiga? Surah keempat? Surah kelima? Surah keenam? Al-An'am. Surah ketujuh? Surah kedelapan? Al-Anfal. Ya? Ya, surah ke-9, surah ke-10, nah, surah ke-11,
Surat ke-12? Oh, sudah hafal semua. Itu nggak perlu dihafal sebetulnya. Kalau kita sudah akrab dengan Quran, biasa baca, biasa buka-buka, itu Allah memberikan semacam daya memori kepada kita. Saya nggak pernah itu menghafalkan nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah, nomor 3 Ali Imran. Nggak pernah menghafalkan begitu saya. Kalau kita rajin buka, akrab dengan Quran ya, itu menyebabkan kita itu timbul memori, itu muncul begitu saja. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan ya membahas 61. Ini perbedaan ya antara komunitas muslim di Indonesia dengan komunitas non-muslim, artinya Kristiani di Indonesia. Saya tanya sekarang. Kalau umat Kristiani ada pendetanya mengajar di depan, ya, di sini ada jemaat. Kalau kita menyebutnya jamaah, mereka menyebutnya jemaah. Biasanya para pendeta itu kalau membuka kitab suci, misalnya ini saja, membuka kitab suci, selalu beliau hanya berkata begini, mari kita buka kitab Kejadian, mari kita buka kitab Keluaran, mari kita buka kitab Ulangan, dan sebagainya dan sebagainya. Pasal sekian, ayat sekian sampai sekian. Baru kemudian dibaca bukan teks aslinya, tapi terjemahannya. Ya. Dan kita kalau menyebut kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, itu terjemahan. Tidak ada itu yang namanya jemaat yang datang itu akrab dengan bahasa aslinya. Gak ada ceritanya seorang pendeta mengatakan mari kita buka kitab Sefer Bereshit, mari kita buka kitab Sefer Shemot. Gak pernah berkata begitu. Karena apa? Jemaat itu tidak biasa dengan bahasa asli, langsung terjemahannya saja. Kita beda. Ustadz atau kiai atau siapapun mesti kan berkata begini, mari kita buka surah Al-Baqarah, ya kan? Mari kita buka surah An-Nisa. Pernah mendengar ada kiai begini, mari kita buka surah sapi betina. Ada? Mari kita buka surah perempuan. Ada begitu? Ya ada kan? Artinya apa di situ? Ada isyarat di situ. Kita lebih akrab dengan bahasa asli dibanding terjemahan. Saudara kita lebih akrab dengan terjemahan dibanding bahasa asli. Disinilah kita bisa belajar. Karena mereka lebih akrab dengan bahasa terjemahan dibanding bahasa asli, mereka tidak tahu bahasa aslinya. Sementara kita lebih akrab bahasa aslinya, karena lebih akrab bahasa aslinya, gak tahu maknanya. Betul kan? Loh, saya ngomong gini serius loh ini. Saya serius loh. Kalau begitu, bagaimana cara memperbaiki? Khususnya untuk Yayasan Latifatul Qalbi. Bagaimana caranya? Kita harus bisa menggabungkan keduanya. Tahu bahasa aslinya, sekaligus tahu terjemahannya, tahu artinya. Itu yang baik. Itu yang terbaik. Bukan hanya yang baik, itu yang terbaik. Makanya saya berbahagia sekarang. Saudara-saudara kita kalau mengadakan pengajian gitu ya, bukan hanya sekedar mencari pahala membaca Quran bahasa Arabnya cari pahala, bukan sekedar itu. Itu bukan salah, itu benar. Tetapi itu baru level dasar. Membaca tartil itu level dasar. Setelah itu naik tingkat bisa paham maknanya. Naik tingkat lagi bisa tahu tafsirnya. Naik tingkat lagi mengajarkan kepada yang lain. Itu nanti pahala terus berlipat. Tapi kebanyakan, maaf kalau saya harus terus terang kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita Muslim rata-rata sekarang ini fokus pada mencari pahala. Dari mana pahala itu? Apakah salah? Tidak salah. Tapi yang dikejar baru level dasar. Dan kalau pahala yang dihitung apa? Apakah satu surah yang dihitung?
levelnya itu? Apakah satu kalimat? Apakah satu kata atau satu huruf? Menurut Quran satu huruf. Jadi bukan yang diganjar itu diganjar satu pahala, itu bukan satu surah. Yang diganjar satu pahala itu bukan satu kalimat. Yang diganjar pahala bukan satu kata. Yang diganjar pahala itu satu huruf demi satu huruf. Disitulah istimewanya Quran. Mau tahu rahasianya kenapa kok satu huruf yang diganjar? Tahu maksudnya? Sebelum saya lanjut 61, lihat surah Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29. Itu nanti ketahuan apa rahasianya. Kenapa yang diganjar itu satu huruf? Kok bukan satu kata? Kok bukan satu kalimat? Kok bukan satu surah? Udah ketemu 29? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa itu? 29. Ayatnya ketemu? Apa bacanya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di bumi, jami'a keseluruhannya. Tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna, kemudian Allah menuju pada penciptaan langit sekaligus menyempurnakannya. Fasawwahunna itu menyempurnakannya. Disempurnakan penciptaan itu berapa lapis langit di situ? 7 lapis langit. Sekarang perhatikan itu. Ungkapan kata 7 lapis langit dalam Quran ditulis sab'a samawat. Coba hitung hurufnya. Berapa huruf? Yang teliti kalau ngitung. Benar. Serius. Coba hitung. Sin, ba, ain. Sin, mim, wawu, ta. 7 huruf ya. Kalau dibaca sab'a samawat, 7 lapis langit. Tahu maksudnya di situ? Seimbang enggak? Ketika Allah berkata 7 lapis langit diwakili dengan 7. Aneh kan Quran itu? Jadi Quran itu kayak gitu. Makanya yang diganjar itu per huruf. Nah, kita kembali ke surah 61 ya. Surah 61 surah apa namanya? Surah As-Saff. Nah, As-Saff itu artinya apa? Sof. Makanya kalau kita sholat berjamaah di masjid, biasanya imam sebelum sholat mengatakan apa? Sof, ya sof itu kan. Artinya baris. Nah, barisan namanya, barisan. Nah, lihat pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Apa? Ketua yayasan? Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Oh ya. Mari kita bersama-sama untuk kirim Al-Fatihah kepada beliau. Namanya Nurul Komaria. Nggak apa-apa, yang penting namanya. Mari kita niatkan hati kita dengan tulus ikhlas membaca surah Al-Fatihah
kita upayakan sebagai hadiah kita untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai wasilah untuk semua sesuatu yang bernilai kebaikan. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudi membaca Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada almarhumah ya. Mudah-mudahan itu semua menjadi kebaikan untuk kita semua juga. Bapak Ibu sekalian, memang yang namanya maut itu tidak ada yang tahu. Makanya kita harus menyiapkan diri menjadi manusia yang lebih baik. Tidak ada yang namanya manusia itu paling baik, tapi manusia itu menuju pada sesuatu yang lebih baik. Hari demi hari menjadi lebih baik. Salah satu dalam rangka kita menjadi lebih baik, ya dengan cara ini, talabul ilm. Yang penting niatnya harus benar, niat untuk menuntut ilmu. Kalau sudah niatnya benar, bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi untuk niatnya mencari ilmu, ibadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, Allah akan menilai kita dalam pahala kebaikan. Nah itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Baik, tadi surah 61 ayat yang ke-6. Boleh bisa dibaca terjemahannya dulu? Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ya, coba perhatikan ayat itu ya. Biasanya ayat ini dihafal oleh saudara kita yang Nasrani di Indonesia. Biasanya ayat ini dihafal. Iya, dihafal. Dalam bahasa Arabnya, bukan terjemahannya, dihafal. Dan saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu santri yang ada di pesantren di wilayah Pantura. Saya nggak sebut pesantrennya ya, supaya nanti nggak nyaman. Jadi dia datang bercerita kepada saya bahwa kiainya didatangi oleh orang yang berjilbab. Kemudian ada yang pakai peci kayak begitu. Ya kayak begitu. Bukan jenengan maksudnya, bukan. Kayak begitu. Datang dan sowan kepada kiai tersebut. Awalnya bertanya ya mengenai keislaman, bertanya mengenai keislaman biasa. Kemudian langsung nyerempet ke pembahasan Quran. Yang ditanyakan surah As-Saff, surah ke-61 ayat yang ke-6. Beliau itu bertanya kepada kiai, "Kiai, ayat itu bagaimana cara memahaminya?" Kemudian kiai, yang namanya kiai ketika ditanya, beliau membaca ayat itu. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Ketika membaca inni rasulullahi ilaikum, kemudian beliau berkata, "Stop kiai. Ayat itu menjelaskan apa?" Dijelaskan oleh kiai. Dan ingatlah tatkala Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, "Inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah seorang rasul bagi kalian. Ditanya sama yang tamunya tadi. Waktu itu Isa bicara bagaimana kiai? Kiai kan menjelaskan. Isa bicara inni Rasulullah ilaikum. Itu bahasa apa kiai? Itu bahasa Arab. Oh, kalau begitu Isa bicara dalam bahasa Arab ya kiai? Kiai menjawab spontan, iya.
Karena Quran berkata bahwa Isa berkata, "Inni Rasulullah ilaikum." Oh, kalau begitu Isa bicara dalam bahasa Arab. Ya, Kiai mengatakan, iya. Nah, dari situ sudah mulai masuk ke perangkap. Kemudian dia sodorkan itu yang namanya ini. Ini Kiai, ucapan-ucapan Isa dalam bahasa aslinya ketika dia bicara dalam bahasa Arab. Ketika ditunjukkan ini dalam tulisan Arab, oh begini ya. Isa ketika bicara dalam bahasa Arab ditunjukkan begini. Ini secara spontan dicium oleh kiainya. Berarti kena enggak itu? Begitu cara-cara sekarang yang berlaku. Kalau ini terjadi, sebetulnya kita bisa merenungkan begini. Apakah strategi, ya ini kan bicara strategi ya. Apakah strategi itu sebetulnya bermasalah untuk konteks hubungan lintas agama di Indonesia? Itu bermasalah sebetulnya. Tapi karena itu menunjukkan ketidakpahaman kiai-kiai kita, itu akhirnya menjadi senjata makan tuan. Kenapa kok begitu? Karena rata-rata kita tidak paham. Kalau saya tanya, bahasa aslinya Nabi Isa itu bahasa apa sih? Ada yang mengatakan Ibrani, ada yang mengatakan Suryani, ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan bahasa ini, bahasa itu. Yang benar tuh bahasa apa beliau aslinya? Nah, kita kan harus tahu itu. Kalau kita nggak tahu, jadi perangkap kayak begini tadi itu. Apalagi kiai tadi ditanya, beliau mengatakan, "Inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah Rasulullah bagi kalian. Ini kan ucapan Isa. Iya. Nah, ucapannya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, kalau begitu Nabi Isa orang Arab, yang ngomong bahasa Arab. Berarti masuk begitu kan? Masuk perangkap di situ. Ada yang punya pemahaman begitu. Nah, dikiranya Ibrahim di sini ngomong dalam bahasa Arab. Musa ngomong dalam bahasa Arab. Fir'aun ngomong dalam bahasa Arab. Siapa lagi? Semua pokoknya ngomong dalam bahasa Arab. Nah, apakah cara pemahaman begini benar? Tidak benar. Tidak benar. Sesuai dengan bilisani qaumi. Setiap nabi itu bicara bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika bahasa yang dituturkan oleh masing-masing nabi itu pada zamannya, ketika Quran turun, baru Allah sendiri yang menerjemahkan itu ke dalam bahasa Arab. Supaya apa? Nabi Muhammad SAW paham. Jadi bukan berarti iblis ngomong dalam bahasa Arab kepada Adam. Bukan berarti Ibrahim ngomong kepada Raja Namrud dalam bahasa Arab. Bukan berarti Fir'aun ngomong kepada Musa dalam bahasa Arab. Salah satu contoh. Loh, bagaimana kok bisa tahu? Gampang. Kalau jenengan pernah umroh plus ke Mesir. Nah, ke Mesir. Kan ada itu namanya bangunan segitiga besar tuh. Piramid tuh. Ya. Itu ndak ada tulisan Arab sama sekali. Nggak ada jenengan masuk ataupun di luar, tulisannya itu tulisan hieroglif. Tulisan hieroglif itu tulisan ya kayak semi-semi gambar gitu. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno, tulisannya disebut tulisan hieroglif. Itu sezaman dengan zamannya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa kalau ngomong dengan Fir'aun apa ngomong pakai bahasa Arab itu? Enggak. Fir'aun ngomong dengan Musa pakai bahasa Arab? Enggak. Jangan dibayangkan Mesir zamannya Musa itu Mesir zaman sekarang. Kalau Mesir zaman sekarang memang mereka bicara dalam bahasa Arab. Zaman itu bukan pakai bahasa Arab. Sama seperti kita orang Jawa sekarang pakai bahasa apa? Panjenengan tindak pundi? Jawa, ya. Tapi itu Jawa apa? Jawa baru. Kalau zamannya si Hayam Wuruk, zamannya siapa itu? Gajah Mada, bahasanya apa? Bahasanya bahasa Kawi.
Nah, tahu bahasa Kawi kayak apa? Itu dokumennya sampai sekarang masih ada loh, bisa kita baca itu. Salah satunya yang ada di lambang negara kita itu, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu lengkapnya begini: nanging hana pamintaku huripana sahananing ratu kabeh yatan kegen Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Loh, ini coba bahasanya kayak begini bahasa Kawi. Ini bahasa Hayam Wuruk, bahasanya Gajah Mada. Nyambung nggak dengan bahasa kita? Panjenengan tindak pundi, nyambung nggak? Nggak nyambung. Sama Mesir juga begitu waktu itu. Mesir zaman itu pakai bahasa Mesir kuno, bukan Mesir zaman sekarang pakai bahasa Arab. Nggak nyambung. Jadi jangan dibayangkan seakan-akan semuanya ini ngomong dalam bahasa Arab. Nggak benar cara begitu. Nah, apakah semua orang Muslim paham begini? Nggak. Untung jenengan bisa bahas kayak begini minimal. Oh iya, berarti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, berarti terjemahan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hidup sejak zaman sebelum ada sesuatu sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, terjemahan Allah Tabaraka wa Ta'ala benar atau tidak? Benar. Benarnya berapa persen? 100. Bukan 100, 1000% benar. Gimana? Orang Arab sendiri ini mengerti sama dengan bahasa Al-Quran enggak? Oh, bahasa orang Arab sekarang. Kalau orang Arab, apakah beliau semua itu ngerti dengan bahasa Quran ini? 99% mereka paham. Jadi bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Tapi begini, ada beberapa istilah yang mereka seakan-akan belum tahu ini aslinya bahasa Arab atau bukan. Contoh begini. Dalam Quran ada malakaini bibabila Harut wa Marut. Ada 2 malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut. Sebagian orang Arab tidak paham. Harut Marut itu bahasa apa ya? Karena dalam bahasa Arab sendiri nggak ada. Ternyata, nah ini menariknya Quran. Ternyata istilah Harut Marut itu dari bahasa Sanskerta. Yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong begitu ya ulama tafsir sendiri. Kalau orang Arab itu belajar kitab-kitab tafsir. Salah satunya apa? Misalnya kalau belajar ulumul Quran itu baca misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, itu pasti semua pasti baca itu. Nah, dijelaskan Marut dan Harut itu dari bahasa Sanskerta. Tetapi itu nama dewa. Dewa Harut, dewa Marut. Loh, kok jadi dewa? Nah, pertanyaannya sekarang, dewa itu arti harfiahnya apa? Dewa itu artinya dari kata dev. Dev itu artinya cahaya. Kalau cahaya di atas cahaya, dia yang maha pencipta disebut Mahadev, Mahadeva. Sedangkan Dev itu banyak. Salah satunya Dewa Harut, Dewa Marut. Ini sebanding dengan bahasa Quran, bahasa hadis. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Jadi kalau bahasa Arab cahaya, nur. Sementara kalau dalam bahasa Sanskerta Dev. Jadi kalau begitu malaikat Harut, malaikat Marut sebanding dengan Dewa Harut, Dewa Marut. Ini cara pemahaman yang sahih. Dan kalau jenengan ini bagus sekali. Saya kebetulan tuh mengoleksi Quran dalam berbagai macam terjemahan. Termasuk dalam bahasa India, dalam bahasa Hindi. Nah, ketika menyebut malaikat itu dengan sebutan Deva. Yang menerbitkan siapa? Saudi Arabia. Kalau jenengan haji atau umroh, pulang bawa Quran terjemahan apa? Indonesia. Sebetulnya di Medina itu ada percetakan Quran dalam berbagai bahasa. Termasuk bahasa apa itu? Bahasa Hindi, bahasa Thai, bahasa Indonesia, bahasa macam-macam. Termasuk bahasa Hindi tadi menyebutnya Dev.
Jadi kalau begitu, malaikat itu sebanding dengan istilah dev. Kita menyebutnya dewo. Dewo itu loh, dewo. Tapi kalau Tuhan yang mutlak itu disebut, kalau dalam Quran disebut huwan nur, dialah cahaya. Nah, itu dalam bahasa Sanskerta disebut Mahadev. Maha itu kan artinya yang paling, ya. Deva berarti ya paling topnya. Nah itu. Jadi ada beberapa kata dalam Quran yang bukan asli bahasa Arab, ada. Termasuk istilah Taurah. Itu orang Arab tidak paham ini akar katanya dari apa. Nggak ketemu. Cirinya begini orang Arab itu. Kalau itu asli Arab, bisa dicari akar katanya. Contoh, masjid, itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Oh, dari kata apa? Sajadah. Dari kemudian muncul kata masjid. Kemudian kata majelis. Nah, kayak begini, majelis ilmu, majelis. Itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Dari kata apa? Jalasa. Nah, kalau Taurah dalam Quran, itu dari bahasa apa? Bukan dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab nggak ketemu akar katanya itu. Ternyata dari bahasa Ibrani. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong para ulama salaf tadi menyebutkan Taurah itu dari bahasa Ibrani. Nah, berarti mempelajari Quran apakah cukup dengan bahasa Arab? Nggak cukup. Tapi disinilah hebatnya Qurannya. Mau cari bahasa apapun di Quran itu tumplek-blek ada. Kalau saya ngomong begini paham maksud saya? Tumplek-blek itu berarti semua bahasa di sini itu ada. Ya memang ini ditulis, diwahyukan dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Arab ketika Quran turun itu banyak terdapat kosakata bahasa-bahasa lain selain Arab. Bahasa Koptik ada, bahasa Amharik, bahasa Ethiopia ada, bahasa Ibrani ada, bahasa Yunani ada, bahasa apa lagi? Ya otomatis bahasa Arab, bahasa Sanskerta ada. Itu menunjukkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ibaratnya kalau kitab suci lain, saya ambil contoh kitab suci Weda. Saya mengatakan kitab suci Weda karena dianggap suci oleh saudara kita kaum Hindu. Jadi saya harus menghargai meskipun itu keyakinan mereka. Dan kalau disebut kitab suci Weda, apakah bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Sanskerta? Jawabannya iya. Ketika Quran bicara malakaini bibabila haruta wa marut, saudara kita yang Hindu langsung mau mendengar kok ada Marut dan Harut disebut. Itu berarti apa? Ada koneksi. Tahu maksudnya? Ada koneksi. Ada hubungan. Karena apa? Merasakan bahasanya bukan sekedar dipakai, disebutkan dalam kitab suci kita. Makanya ketika saya dakwah di Bali, di Denpasar, ketika saya berhubungan dengan orang-orang Hindu, saya bawa Quran yang pakai huruf Hindi itu. Saya mengatakan, itu kitab apa kok tulisannya kok pakai tulisan Weda? Saya berkata begini, itu saudara kembar kitab suci Weda. Dalam aksara suci Weda, dalam bahasa suci Weda. Ketika saya ngomong begitu, mereka respon kepada kita. Jadi tidak ada gap gitu. Jadi itu yang saya maksud bahwa dalam umumnya orang-orang Arab paham Quran, tetapi ada beberapa kata yang mereka kalau tidak akrab dengan ilmu-ilmu Al-Quran tidak tahu ini dari bahasa apa. Itu yang saya maksud begitu, Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai mana tadi? Ada yang tanya lagi? Ya, surah yang ke-61 ayat yang ke-6. Jadi pola bisa dikatakan pola yang terjadi di Indonesia dalam hal mempengaruhi umat Islam itu banyak strategi. Salah satunya dengan menerjemahkan kitab suci dalam bahasa kita kaum muslim di Indonesia. Ini pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Orang nggak paham dikiranya ini adalah Quran terjemahan Indonesia, iya kan? Iya. Padahal bukan. Dan ini pemerintah tidak ada ketegasan dalam hal ini.
Pemerintah tidak bertindak apa-apa, tetap aja beredar nih di mana-mana. Bahkan yang saya tahu dan membuat saya juga terkaget-kaget, di UIN ada ini. Di perpustakaan UIN ada ini. Tahu UIN? Universitas Islam Indonesia. Apakah mereka beli? Enggak, dikirim. Dikirim. Kalau seandainya itu dibaca oleh orang-orang yang paham, mungkin enggak terlalu merisaukan. Tapi kalau dibaca oleh anak-anak kita yang kuliah di UIN, karena mereka terkesima dengan bahasa Arabnya, kemudian menemukan sesuatu yang begini, kok ada begini, itu kan membuat anak-anak kita juga ada sesuatu yang tidak nyaman. Kalau saya baca ini biasa saya, tapi kalau mereka yang baru-baru begitu menemukan hal kayak begini, itu kan membuat iman mereka juga akan begini kan? Apalagi sekarang di dunia YouTube sekarang udah mulai kesaksian-kesaksian yang abal-abal itu banyak sekali. Mengaku putra kiai, mengaku jebolan pesantren, mengaku anaknya kiai si A, kiai si B, tapi ketika dikonfirmasi suruh baca Quran, tidak bisa. Kalaupun bisa, tidak tartil, ya kan? Berarti ada apa ini? Tapi ya memang tidak tahu ya, kok nggak ada tindakan tegas kayak begitu. Tapi sudah muncul di dunia YouTube. Jadi dakwah dunia maya begitu. Yang membuat saya semakin juga apa yang harus saya lakukan ini kadang-kadang memang risiko juga. Ada pengurus Muhammadiyah datang ke rumah saya, pengurus Muhammadiyah ini. Tapi bukan pengurus Muhammadiyah top ya, ranting. Datang ke rumah mempersoalkan anaknya yang masuk Kristen. Coba bayangin. Tapi saya tanya-tanya, itu ceritanya bagaimana? Ringkasnya begini, anak itu bekerja di satu institusi non-muslim, ya, tapi bukan institusi agama, institusi ya pekerjaan perusahaan gitu. Tapi di situ rata-rata Kristennya banyak. Nah, di situ kebetulan ada yang misionaris di situ. Dan kebetulan anak ini jatuh cinta sama dia, itu ceritanya. Nah, jadi jatuh cintanya itu akhirnya lengket dan susah dipisahkan, dibawa ke tempat saya, ke rumah. Ya tadi ya ke rumah dan tempat saya tadi. Pertama bapak ibunya yang datang. Saya minta gini aja Bu, kalau bisa anaknya datang ke sini ya jangan dipaksa. Ya ini aja tukar informasi aja sambil ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah yang kedua anaknya mau datang. Ya saya tanya, pertama biasa-biasa. Saya nggak mau menyinggung perasaannya dulu, karena itu berkaitan dengan soal cinta masalahnya. Saya tanya, apakah mbaknya sudah dibaptis belum? Sudah. Oh iya. Kalau sudah dibaptis berarti kan sudah masuk. Udah. Ketika sudah dibaptis, saya tanya, mbaknya apa itu Kristen apa? Katolik atau Ortodok atau Protestan? Oh saya di gereja Betani katanya. Oh Betani berarti Protestan ya. Oh iya. Mbaknya paham enggak mengenai kitab suci yang sekarang sedang dipelajari? Iya, Alkitab. Saya tunjukkan, saya bawa Alkitab. Bentar ya, saya mau ambil Alkitab yang mbaknya sedang pelajari. Saya ambil Alkitab Ortodok, Alkitab Katolik, Alkitab Protestan. Karena memang bagi saya itu kan beda kan. Saya tunjukkan. Yang Alkitab jenengan yang dipelajari yang mana? Dia ambil yang Katolik itu. Secara spontan ambil Alkitab. Kemudian saya tunjukkan. Itu yang diambil Alkitab apa Mbak? Ya Alkitab, pokoknya Alkitab. Loh itu Alkitab Katolik Mbak, bukan Protestan. Kalau Betani itu Protestan. Nggak tahu menahu pokok masalah itu, pokoknya Alkitab gitu. Loh berarti kan dia nggak paham mengenai kitab suci. Iya kan? Jadi karena ketutup dengan cinta itu, dia buta bahwa Alkitab Kristen, Protestan, Katolik, dan Ortodok itu beda. Karena kalau kalau Ortodok itu kitabnya sangat tebal. Kalau Katolik agak tebal. Kalau Protestan sangat tipis. Loh, buktinya apa? Misal begini. Kalau saya tanya Muslim, surah dalam Quran itu berapa jumlahnya? 114
surah, ya kan? Ada nggak Quran yang jumlahnya cuma 110 surah? Ada. Atau cuma 90 surah? Ada? Nggak ada kan? Semua sama. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau LDII, mau apapun deh. Semua sama, 114 surah. Ya. Nah, kalau yang yang disebut Alkitab, meskipun namanya sama, tapi jumlahnya itu tidak sama. Kalau yang namanya Ortodok, kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4, itu ibaratnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tahu ya? Jadi Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4. Itu dianggap bagian dari kitab suci Ortodok. Kalau Protestan, kalau Katolik, Makabe 1, Makabe 2, Wahyu, ada dalam Alkitabnya. Makabe 3, Makabe 4, tidak ada. Karena bukan dianggap Wahyu. Kalau Protestan, yang mbaknya tadi itu, seharusnya Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4, dia nggak terima karena itu bukan bagian dari Wahyu Tuhan. Jadi nggak ada semua. Nah, dia begitu nggak ngerti. Saya jelaskan berkali-kali. Ya, pokoknya dia diam aja pokoknya. Nggak ada reaksi. Makabe, nama. Kayak kita An-Nisa. Matius, Markus. Ya, itu nama orang. Muridnya dari Ya. mereka muridnya dari Yesus. Nah, Itu kan ada surat apa? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu perjanjian baru. Nama muridnya Kristus. Tapi kalau Makabe itu nama juga, tapi dari perjanjian lama, sebelum Kristus. Itu tidak ada. Jadi ini yang terjadi di lapangan, ya. Ini yang terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi kalau mereka itu pun murtad, rata-rata mereka nggak paham itu kitab sucinya yang mereka pegang. Apalagi paham Quran. Kalau Quran nggak paham, kitab sucinya juga nggak paham. Termasuk Saifuddin Ibrahim pun, tahu Saifuddin Ibrahim yang murtad itu, ya kan? Kalau ditanya-tanya mengenai Quran, yang dia tahu, yang dia hafal, pokoknya bunuhlah orang-orang selain Muslim. Ya, kan begitu terus yang diomongin, ya kan? Tapi ketika bicara ayat lain, dia nggak tahu. Dia nggak tahu mengenai nahwu sharaf, dia nggak tahu. Pernah kan debat sama saya dengan saya tuh di WA. Pokoknya dia intinya marah aja intinya. Karena dia mungkin kecewa ya, nggak tahu dikecewakan oleh siapa. Pokoknya melihat Islam itu kayak bencinya setengah mati gitu dia. Dan ketika menjadi Kristen saya tanya, ini tahu nggak bahasa Ibraninya? Dia nggak tahu juga. Tahu nggak bahasa Yunaninya? Nggak tahu juga. Jadi rata-rata mereka begitulah performance atau tampilannya begitu. Jadi saya titip-titip saja untuk generasi kita sekarang. Kalau mendidik anak itu ya jangan setengah-setengah. Mendidik anak yang muslim beneran, yang muslimah beneran. Jangan sampai mencari pasangan pokoknya suka gitu. Ini yang bahaya. Karena apa? Mereka masuk melalui pintu pernikahan itu. Masuk. Ya mungkin mereka jual muka ya, ketampanan, kecantikan itu menjadi daya pengikat. Nah, itu bahaya. Makanya kita harus waspada dengan satu itu. Terus yang kedua, cara seperti ini juga jangan diabaikan. Cara seperti ini juga masuk di pesantren-pesantren. Coba bayangkan ya, begini masuk di pesantren. Jangankan masuk di pesantren, masuk di UIN. Berarti apa? Ibaratnya berani masuk di kandang singa kan? Kita muslim, kalau melihat gereja aja nggak terlalu istilahnya biasa aja gitu ya. Jarang sekali yang kita masuk di halaman gereja kayaknya nggak nyaman gitu kan. Mereka masuk ke pesantren, bahkan komunikasi dengan kiainya, bertanya mengenai Qur'annya, memakai jilbab dan sebagainya. Kita aja memakai peci yang sinterklas itu aja udah nggak boleh, ya kan? Mereka pakai apapun boleh. Nah itu.
Ini memang sekarang ya harus merapatkan barisan umat Islam ini untuk satu, mengkaji Quran secara benar, berislam secara benar. Kemudian kalau bergaul dengan umat non Muslim, ya nggak apa-apa bergaul, tapi bergaulnya itu kita punya modal, tahu modal. Jangan sampai tidak punya modal, akhirnya apa? Terpengaruh. Nah itu masalahnya. Jadi bukan kita alergi dengan non Muslim, enggak. Kita bergaul dengan siapapun, tapi kita punya modal dasarnya itu. Karena kalau ketika mereka berbicara mengenai Quran, nah sementara kita nggak ngerti Quran, wah terseret kita. Apalagi kayak tadi contohnya, ketika mengutip ayat As-Saffat, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dia fasih ngomong begitu. Ya meskipun fasihnya versi mereka ya, tapi kan minimal loh kok ngerti bahasa Arab dikit-dikit. Nah, tapi kan itu menjadi tanda untuk bisa masuk kepada kita. Nah, kita aja kalau ditanya tahu nggak huruf Ibrani kayak apa? Nggak tahu, ya kan? Itu ada spidol ya. Misalnya ini. Nah ini mirip-mirip kayak bahasa Arab ya. Ini huruf alif, ba, jim, dal, ra. Ini alif, bet, gimel, dalet, resh. Ya. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Arab, huruf Arab. Jadi alif, alif, ba, bet, jim, gimel, dal, dalet, resh, ra, resh. Kenapa kok mirip? Ya karena satu keluarga. Makanya kalau Quran atau bahasa sehari-hari menyebut Assalamualaikum, mereka menyebut Shalom Alaikum. Nah begini. Ini Assalam. Assalam, mereka menyebut Assalam Hashalom. Ini Sin, Shin. Lam alif ya, lamet. Mim, mim. Ya sama seperti Madura dengan Jawa itu kan satu keluarga. Ini kalau orang Madura menyebut labeng, orang Jawa menyebut lawang. Ya. Hah? Lawang, labeng. Karena orang Madura kan susah melafalkan huruf W. Jadi B, ya, B, W. Bawang, bebeng, ya. Waktu, bekto, ya. Nah itu berarti Madura, Jawa itu satu keluarga. Termasuk dengan orang Bali. Bali dengan Jawa itu satu keluarga dulu nenek moyangnya. Makanya kalau kaki yang nggak pakai sepatu misalnya itu apa? Ceker, ya. Orang Bali mengatakan cokor. Makanya kalau bangsawan itu cokorde. Jadi kita karena menyentuh tangan kita ke kakinya itu cokorde. Nah itu selain agama, apalagi agama antara Quran dengan kitab suci sebelum Quran ada hubungan. Makanya tadi Musa jadi Moshe, Ibrahim Abraham, ya, Yusuf Yosef. Ini apa lagi? Harun Aharon, Ibrahim Abraham tadi. Nah itu menunjukkan dulunya itu satu keluarga. Oke, saya kira mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita. Jadi ngaji itu bisa berbagai hal, bisa tafsir, bisa hadis, bisa fikihnya, kemudian macam-macam ya, itu bisa dipelajari semua. Mudah-mudahan itu menambah kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan manfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.